Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah sholat isya, sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih pada malam yang kedua Ramadan, pada malam hari ini tahun 1447 Hijrah atau 2026 Masehi. Tidak ada kata yang indah manakala malam ini, detik ini, Bapak Ibu, kita masih diberi oleh Allah kesempatan, diberi oleh Allah umur yang panjang, diberi oleh Allah kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu bis'ada wal farah. Bersyukur kita kepada Allah dengan sebenar-benar syukur kepadanya. Tentunya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perintah puasa sudah kita laksanakan. Kemudian Nabi mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Tentunya kita semua kepingin dosa kita diampunkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan dengan melaksanakan salat isya berjamaah, salat sunnah ba'da isya, kemudian salat sunnah tarawih atau qiyamul Ramadan, maka janji Allah dan Rasulnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa kita yang telah lalu. Alhamdulillah. Selawat dan salam kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, tak lupa, tak jemu jua, mari kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnahnya di tengah kehidupan kita. Maka barang siapa insan manusia yang menyandarkan setiap aktivitas, kegiatan hidupnya ittiba' kepada syariat Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita akan mendapatkan kekalnya hidayah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, atmosfer hidayah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, malam hari ini adalah malam yang kedua kita sholat tarawih. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, diseru oleh Allah dengan harfun nida, huruf memanggil. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, hendaknya manusia itu terpanggil. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lihat dengan nilai-nilai syariat Islam,
banyak orang-orang di luar Islam di Eropa, mereka terpanggil dengan syariat Islam. Ya, maka oleh karena itu apalagi kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita dipanggil oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nabi mengatakan dalam sabdanya, ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarak. Ada dua item yang dikatakan Rasul. Qad itu kata yang menunjukkan sungguh-sungguh. Pasti terjadi. Qad qamati sholatu qad qamati sholat. Sungguh solat mau ditegakkan. Kita sering mendengarkan iqamah setelah azan, kemudian sholat sunnah qobliyah, setelah itu muazin iqamah dengan kata Allahu Akbar dan seterusnya. Ketika di hampir penghujung qomat dia berkata qad qamati sholat qad qamati sholat. Sungguh solat mau ditegakkan. Maka ketika Nabi mengatakan qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarak. Sungguh akan datang kepadamu kesempatan yang besar, bulan Ramadan yang agung, kata Nabi. Ramadan yang agung, azim, agung. Di mana letak agungnya? Di mana letak berkahnya? Nabi mengatakan di hadis yang lain, iza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabas sama, dibuka Allah pintu-pintu langit. What next? Wah, apa berikutnya? Kalaulah pintu-pintu langit sudah dibuka, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka tentunya terbukalah keinginan, harapan, cita-cita yang baik bagi hamba Allah. Ingin masuk surga, ingin diampunkan dosanya, alhamdulillah, silahkan. Up to you. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, dibuka Allah pintu-pintu langit kapan? Idza jaa Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Enggak sembarangan. Nabi Muhammad saja ketika Isra Mi'raj, setiap pintu langit itu dijaga oleh malaikat. Enggak sembarangan orang bisa melaluinya. Apalagi kalau sampai ke Sidratil Muntaha. Jibril saja tidak sampai bisa ikut mengikuti Nabi Muhammad lewat Sidratil Muntaha. Maka inilah keagungan bulan Ramadan, dibuka oleh Allah pintu-pintu surga. Arti kata tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi penghalang. Seorang hamba yang ingin bertaubat, ingin minta ampun, diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Ingin minta apa yang dicita-citakannya, ingin hidup bahagia, ingin dimasukkan syurga. Bahkan Nabi mengatakan, futihat abwabal jannah. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala. Seraya Allah berseru kepada jannah, wahai surga, jannah, berhiaslah. Jadi Bapak Ibu, surga-surga yang Allah ciptakan itu disuruh berhias di bulan Ramadan. Dan berkata, ya Allah, untuk apa kami berhias? Karena sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh-soleha. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini. Amin. Karena sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh-soleha, hambaku yang mau memenuhi seruanku, yang memakmurkan rumahku. Alhamdulillah. Jangan awal Ramadan aja kita rame, sampai ke penghujung lebih manis lagi. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu sikap kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, gembirakan hati dengan datangnya Ramadan. Kata ulama kita, tepuk dada tanya iman. Jangan tepuk dada tanya selera. Wah, selera itu nafsu. Kalau tepuk dada tanya selera, Ramadan datang karena banyaknya larangan,
Maka dia berkata, lemes deh. Inilah kalau nafsu yang ditanya. Tapi kalau tepuk dada tanya selera, nafsu yang ditanya, maka dia berkata lemes deh. Tapi kalau tepuk dada tanya iman, alhamdulillah ini aku harus dapat 1 juz, aku harus dapat 2 juz, aku baca khatam, maka semangat dia untuk beramal ibadah. Tarawihnya, subuhnya, semangat. Kenapa? Tahu dia fadilahnya, tahu dia keutamaannya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama gembirakan hati. Yang kedua, sikap kita dengan datangnya Ramadan ini, kuatkan semangat. Udah digembirakan hati, kuatkan semangat. Kenapa? Karena orang-orang yang telah diberi hikmah, ulama-ulama yang sudah membaca Al-Quran, yang sudah mendapatkan menafsirkan Al-Quran dan hadis, sudah membaca sirah nabawiyah, sudah membaca kisah-kisah teladan para sahabat-sahabiah, mereka betul-betul semangat dengan datangnya Ramadan. Dia merenung. Apa dia bilang? Ulama kita bilang, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka kita harus bisa merenung, mempertimbangkan, mengambil mauizah, mengambil pelajaran Bapak Ibu hadirin sekalian dengan apa yang telah kita saksikan dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang bekerja mencari dunia, Bapak Ibu, ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, di dalam meraih prestasi dan prestise dunia, maka manusia untuk mencari kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia, mereka sanggup untuk berlama-lama untuk mencari, mengejar dunia. Tapi Bapak Ibu, sedikit sekali orang yang berlama-lama untuk beribadah kepada Allah, mengejar akhirat. Masya Allah. Inilah untuk memotivasi kita. Ada orang yang kerjanya di pajak. Pagi udah berangkat, nginep lagi di pajak, nggak pulang-pulang dia di sana. Udah jualan, udah maghrib masih jualan juga di pinggir jalan, nggak pulang-pulang. Pulanglah, udah malam ini. Pokoknya belum dapat targetku katanya. Inilah kalau dunia dikejar, dunia dicari, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka dia sanggup untuk berlama-lama untuk mengejar mencari dunia. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih kekal daripada kehidupan dunia. Maka ulama sudah paham, orang yang semangat mengejar dunia sampai tak kenal waktu, padahal yang sudah didapatnya itu pasti ditinggal. Sedangkan orang yang mengejar akhirat dengan berpuasa, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat tarawih, dengan sholat sunnah, dengan duduk dalam taklim, alhamdulillah semangat kurang lagi dalam mencari agama, maka ini pahalanya kekal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan kenikmatan yang tiada putus-putusnya nanti di surga. Alhamdulillah. Ini renungan kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka nanti pada hari kiamat, orang yang sempat sekali sujud saja dia, Allah senang nengok sujudnya, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang kaya raya, hidupnya tak pernah susah di dunia, mengejar harta tak kenal waktu, tapi nilai akhiratnya tidak ada secuil pun di hadapan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandangnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa malikum wa ajsamikum walakinnal yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa-rupa kamu, tidak memandang harta, jabatan, kedudukan kamu. Yang dipandang oleh Allah adalah hati kamu dan amal ibadah kamu. Inilah motivasi kita di bulan Ramadan ini. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kuatkan semangat. Senang berlama-lama di rumah Allah,
menjadi duyufur rahmah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti ketika suasana dan waktu ini Allah ganti menjadi padang mahsyar, Allah senang nengok kita. Ini wajah yang sujud dulu di hadapanku. Ini wajah yang rukuk dan sujud kepadaku. Berlama-lama dia. Untuk memakmurkan rumahku, untuk mengamalkan perintahku, dia mau berlama-lama untuk beribadah kepadaku. Maka inilah, kuatkan semangat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Datangnya bulan suci Ramadan, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sucikan hati kita, sucikan diri kita. An-nazafatu minal iman, sebahagian iman itu, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Suci bersih hati dan zahir kita. Maka Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafs, membersihkan diri dengan beristighfar, dengan membersihkan lambung kita, dipuasakan dia, istirahatkan dia, bersihkan dari penyakit-penyakit. Maka sumu tasihu, puasalah kamu, kamu akan sehat. Ini Allah sayang dan cinta kepada kita. Dilatih, digembleng untuk menahan hawa nafsu supaya sehat, supaya teruji, tahan menghadapi sulitnya kehidupan. Kenapa? Sudah dilatih dengan menahan makan, minum. Sanggup kita sabar, sanggup kita ikhlas. Inilah hikmah daripada bulan puasa Ramadan, untuk melatih diri supaya menjadi pribadi yang tangguh untuk menghadapi ujian dan tantangan kehidupan dunia yang fana ini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, datangnya bulan suci Ramadan, maka mari kita mengulang-ulang kaji yang ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Inilah setiap malam kita dengarkan kajian-kajian syariah yang mengajarkan kepada kita puasa ini adalah perintah Allah, hukumnya fardu ain, wajib. Kemudian diajarkan kepada kita bagaimana menjalankan puasa ini, ada sunnah-sunnah puasanya. Di antaranya sunnah-sunnah puasa itu melambatkan makan sahur, menyegerakan berbuka puasa, berbuka dengan yang manis-manis, tahan diri, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Kalau ada orang ngajak berantem, mengajak kita melakukan hal-hal yang merugikan, mengajarkan kita untuk bersifat sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup ini. Kemudian puasa Ramadan ini Bapak Ibu hadirin sekalian adalah ladang amal kepada kita untuk menambah ilmu, menambah silaturahim, menambah amal. Karena dalam hidup ini kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakan Muhammad kepada hambaku, beramallah kamu. Niscaya amalmu disaksikan oleh Allah. Wa rasuluhu, disaksikan oleh utusan Allah. Wal mu'minun, orang-orang yang beriman menyaksikan amal soleh kita. Coba kalau enggak sholat berjamaah, maka yang menyaksikan kita adalah TV, yang menyaksikan kita HP, yang menyaksikan kita di rumah cicak. Tapi kalau berjamaah, mukminina wal mukminat, ini saksi dalam kehidupan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk semangat di dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kuatkan semangat. Kenapa? Karena ketika kita ma'i Allah, ketika kita menjalankan perintah Allah, puasa itu berat, tarawih itu berat, tadarus itu berat. Tapi kalau kita ma'i Allah, bersama dengan Allah, berdoa kepada Allah, Bismillahi wa quwwati bi'izzatillah, dengan nama Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kemuliaan Allah. Inilah doa Nabi Isa alaihi salam. Dia bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dia bisa bisa menyembuhkan penyakit kusta. Dengan apa? Bismillahi wa quwwati bi'izzatillah. Manusia ini lemah. Supaya kita kuat, bersandar kepada yang maha kuat. Bismillahi wa quwwati bi'izzatillah.
Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi keimanan, dan diberi kemuliaan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.